Dan ini kewajiban orang tua ya, masih fardu ain, yakni mengajari, mengenalkan kepada anak-anak yang masih kecil apa yang bisa memperbaiki kehidupan mereka, ma yuslihu bihi ma'asyahu, apa-apa yang bisa membaiki kehidupan al-walad ya, anak-anak itu. Dan dalil wajibnya mengajari anak yang kecil, wal mamluk, mamluk itu budak. Kalau punya budak, beda budak itu dengan ya gambaran makhluk yang hina. Nggak. Budak dalam Islam itu mesti diperlakukan sebagai manusia. Dia wajib juga diajari, wajib diberi makan, nggak boleh dizolimi. Ini budak. Tapi itu nanti dalam hukum Islam bagaimana aturan-aturan Islam itu akhirnya menghilangkan perbudakan. Jadi punya anak kecil, punya budak, ini wajib diajari. Banyak budak pada masa Islam itu menjadi ulama besar. Misalnya Ikrimah. Ikrimah ini budaknya Abdullah bin Abbas yang waktu kecil itu diajari oleh Abdullah bin Abbas, bukan Ikrimah anaknya Abu Jahal, beda ya. Nah, sampai-sampai diikat oleh Ibnu Abbas ini untuk diajari karena mungkin susah itu untuk belajar. Diikat ya, diajari tafsir. Dan kalau kita baca kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi itu banyak mengutip penafsiran Ikrimah. Jadi budak dia itu asalnya budak, dibebaskan, diajari tafsir oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitu juga Imam Al Hasan Al Basri itu awalnya budak. Imam Atha bin Abi Robah itu juga budak yang kemudian ini budak betulan ya, bukan budak dalam Ibn Upin. Budak-budak dalam bahasa Malaysia itu anak-anak. Nah, dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ya. Jagalah. Siapa yang dijaga? Anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dijaga dari apa? Dari naro, dari api neraka. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa Mujahid wa Qatadatu, juga Mujahid dan Qatadah. Ini kalangan tabi'in kalau ini. Maknanya adalah makna ayat jaga diri dan keluarga dari api neraka itu maknanya adalah allimuhum mayanjuna bihi minnar. Allimuhum, ajari mereka. Jadi cara menjaga keluarga dari api neraka, ajari, didik mereka. Apa yang diajarkan? Apa yang akan yanjuna, menyelamatkan mereka dari api neraka dengan ilmu itu. Ini kewajiban ya, fardu ain kata Imam An-Nawawi bagi orang tua ngajari anak-anak itu supaya anaknya tidak masuk neraka. Apa ilmu yang perlu diajarkan? Wa hadza zahirun, dan ini adalah zahir atau nyata. Wa sabata fis sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan telah tetap di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian ra'in, orang yang meriayah, pemelihara, pengurus, pemimpin, sering diterjemahin pemimpin. Ra'in ini ya orang yang melakukan riayah, melakukan bagaimana memelihara urusan. Setiap kalian itu, di terjemahan pemimpin ya tidak apa-apa. Setiap kalian itu pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak kegampangan. Setiap orang ada tanggung jawabnya dari apa yang diurusnya itu. Ini sabda Rasul, termasuk di sini orang tua dalam lanjutannya itu kan. Seorang orang tua ya, lelaki itu adalah ra'in, dan di dalam keluarganya. Kemudian seorang imro'ah, itu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Wanita itu adalah pemimpin yang ngurus, tanggung jawabnya itu adalah rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil wajibnya orang tua itu mendidik. Yang kalau kita merasa orang tua kita belum mengajari kita, maka kita niatkan belajar itu juga salah satunya untuk menggugurkan tanggung jawab orang tua. Belajar rajin itu niatkan juga untuk orang tua kita. Kasihannya kuitan kita kalau kita ini tidak paham, nanti dimintai tanggung jawab orang tua kita. Summa ujratu ta'limi fin nau'il awal. Kemudian ini pembahasan berikutnya, upah ya, upah pembelajaran, upah pendidik. Siapa yang ngupain? Ya, kalau misalnya orang tua ini tidak mampu ngajarin, kemudian dia harus belajar, siapa yang ngupain? Memberi upah kepada yang ngajarin waktu masih bayi,
masih apa? Anak-anak. Nah, pendapat pertama itu adalah fima lissobiyyi. Itu ada pada hartanya si anak. Jadi kalau anak ini sugih, maka untuk membiayai pendidikan itu diambil dari harta anak. Ini pendapat pertama. Jadi bukan dari harta bapak atau ibunya. Kok bisa anak sugih? Ya misalnya dia itu apa? Dapat warisan. Orang tuanya miskin tapi anaknya dapat warisan, sugih dia. Warisan dari jalur manakah? Atau dapat hadiah ya, atau dapat hibah. Bisa jadi nanti hari-hari raya itu lebih berduit si anak daripada si bapak. Karena apa? Anaknya dapat banyak angpau sana kemari ya, dapat hadiah, yaitu duitnya anak. Nah, untuk pendidikan kalau anak itu punya duit, ini pendapat pertama, maka diambilkan dari duit si anak. Fa illam yakun lahu malun, kalau si anak ini tidak memiliki harta, fa'ala man talzamuhu nafaqatu, maka itu menjadi kewajiban orang yang wajib menafkahi anak tersebut. Jadi orang tuanya atau walinya atau kaiknya itu yang wajib mengongkosi pendidikan anak-anak tersebut. Kalau tidak ada, kewajibannya kembali ke negara. Kerabatnya sudah miskin semua. Maka kata Rasulullah SAW, ya, man taraka malan fali warasat. Siapa meninggalkan harta ya, saat mati itu, maka itu harta menjadi milik ahli warisnya. Wa man taraka kallan fa'alaina. Siapa meninggalkan anak-anak orang-orang terlantar, itu kewajiban kami. Dalam Islam itu begitu, sehingga orang tidak terlalu pusing. Meninggal misalnya, tidak banyak harta, terlantar anak, itu ada kewajiban negara. Rasulullah dalam hal ini, beliau sebagai kepala negara, termasuk pendidikannya. Kalau punya duit, ya kewajiban harta duit tadi milik ahli waris. Ini pendapat pertama ya. Wa amasani, adapun pendapat yang kedua, fadzakara al-Imamu Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, Shahibut Tahdzib, penulis kitab At-Tahdzib. Fihi wajhaini. Maka di dalamnya, yakni di dalam penjelasan Imam Abu Muhammad Husain Al-Baghawi ini ada dua pendapat. Wa hakahuma ghairuhu, dan juga menceritakan dua pendapat ini selain Imam Al-Baghawi. Ashahhuhuma fi malis sobiyyi. Pendapat yang lebih sahih, biaya pendidikan itu dibebankan kepada hartanya si anak. Likaunihi maslahatan lahu. Karena pendidikan itu maslahatnya untuk si anak. Jadi anak punya duit, keluarkan dari duit anak itu, tidak apa-apa. Jadi nanti ada anak ya dapat banyak duit, dibelanjakan untuk kemaslahatan anak, tidak perlu izin anak, boleh. Wasani fi malil waliyyi. Pendapat kedua, kewajiban ini dibebankan kepada hartanya si wali, orang tuanya atau siapa yang maharagu dia, li'adamid darurati ilaihi, karena tidak ada ya, kepentingan kepada si anak tadi. Dia kan belum wajib belajar, masih kecil, belum balik, belum wajib belajar, maka tidak dikenakan harta dia itu untuk membiayainya. Ini pendapat kedua. Sehingga kewajiban ini karena kewajiban orang tua, maka biayanya menjadi tanggung jawab orang tua. Ini kalau anaknya masih kecil. Kalau sudah balik itu sebetulnya secara hukum ya anak itu harusnya bisa menghidupi diri sendiri, dilatih. Meskipun bagus orang tua, kalau misalnya anak ini disuruh fokus belajar, orang tua menghidupinya, itu bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibundanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri faham nih, kalau sudah besar nih harus cari duit sendiri. Tapi oleh ibunya, sudahlah, nah engkau itu fokus belajar. Aku yang akan menghidupi engkau dari hasil menenun. Jadi menenun untuk menghidupi anak beliau yang jadi ulama besar. Ini terkait wajib ain masih ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna Syafi'iyah, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i wal ashaba, dan para sahabat-sahabatnya, innama ja'alu lil ummi madkhalan fi wujubit ta'lim. Itu mereka menjadikan ibu itu peran madkhalan tempat untuk masuk, jadi peran awal. Kalau kaidah di kitab-kitab yang lain dikatakan ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah awal, pendidikan awal paling dominan itu adalah perannya si ibu ya, fi wujubi ta'lim, dalam kewajiban pendidikan ini. Kita bisa lihat kalau ibunya tidak karu-karuan ya, anaknya bakalan sama tidak karu-karuan. Likaunihi minat tarbiyati, karena keberadaannya itu dari sisi tarbiyah, wahya wajibatun alaiha, dan dia adalah kewajiban atasnya, atas ibu. Ini bukan berarti bapak
berlepas diri ya, karena bapak itu pemimpinnya ya, kalau ibunya tidak sanggup ya bapaknya mesti menyelesaikan supaya bisa sanggup atau mewakili dan sebagainya. Karena nafkah sebagaimana nafkah ini jadi kewajiban kepada anak ya, untuk anak ya, dibebankan kepada bapak. Wallahu a'lam.